Kita semua tentunya sangat sepakat bahwa kita sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Maka dari itu bagian dari ibadah yang sangat mulia, karena di antara agungnya sebab diwajibkannya seorang muslim mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab, yakni dari mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairud dunya wal akhirah. Seseorang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang tersebut mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tentunya mereka yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dari mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cintanya jujur, cintanya tulus. Nah, istilahnya adalah cintanya bukan kaleng-kaleng. Giboten. Orang yang tulus jujur cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah jadikan kehidupan dunia dan akhiratnya baik, khairul dunia wal akhirah. Dan seseorang menjadikan dirinya selamat min azabillah ta'ala dengan mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintainya, loyal kepada beliau, dan wattibaihi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang-orang yang dengan cintanya mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Di akhirat dia menjadi orang yang selamat dari siksa neraka. Kenapa? Cintanya cinta yang tulus, cintanya sejati, cintanya jujur. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang cintanya jujur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di antara kita sudah ada di antara tanda-tanda yang menjadi seorang betul-betul jujur cintanya, berarti panjenengan sudah betul-betul membuktikan cintanya kepada Rasulullah dengan cinta yang tulus, insya Allah. Ada di antara wa hunaka alamatun wa dalailu li mahabbatin nabi, ada di antara tanda-tanda, dalil-dalil yang seorang dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sadiqa fi hadhil mahabbah. Kenapa? Sesungguhnya orang jujur dalam cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tampak padanya tanda-tandanya, muncul pada dirinya di antara tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana panjenengan cinta kepada anak-anak, rela mengeluarkan harta untuk sekolah, mengeluarkan harta untuk beli baju, beli ini dan itu sebagainya. Yang penting anaknya bahagia, istrinya bahagia. Panjenengan tidak akan rela berkorban, bekerja siang malam kalau bukan karena cinta sejati kepada keluarga, anak, istri panjenengan. Demikian juga cinta kita kepada Rasulullah, tentunya ada hal yang dikorbankan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di antara tanda-tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba'uhu wal ahadu bisunnatihi, mengikuti petunjuknya dan mengambil sunnahnya. Ya, dan orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut untuk taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa kita taat kepada Rasulullah? Pertama, dalam hal akidah. Kita beriman kepada Allah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita iman kepada Allah, dan rukun iman sampai iman kepada qada dan qadar. Rasulullah sudah menjelaskan. Kita patuh kepada perintah Rasulullah dalam beribadah, dimulai dari tata cara berwudu sampai berhaji, Rasulullah sudah ajarkan. Kita taat kepada perintah Rasulullah dalam hal muamalah, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada keluarganya.
Ya, dan Rasulullah SAW mencontohkan sendiri beliau adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Siapa yang berkesaksian? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau sepanjang berumah tangga, kata Anas bin Malik, tidak pernah membentak istrinya, apalagi mukul. Kenapa? Rasulullah adalah orang yang hatinya lembut, tidak pernah berkata kasar kepada keluarganya. Itu Rasulullah. Kemudian patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah tidak sebatas hal ibadah, tapi luas. Karena 23 tahun tugas Rasulullah mengajarkan tata cara kehidupan manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, bahkan akhlak kepada hewan. Jadi kita memahami sunnah itu jangan sempit, jangan hanya sebatas ibadah saja, luas. Sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana adabnya rakyat kepada pemimpinnya. Nah, kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan apa yang disampaikannya. Kenapa? Yang disampaikan oleh Rasulullah bagian dari wahyu. Di dalam surat Tuhan, in huwa illa wahyu yuha.